Ini adalah video part 3 pembahasan tentang bedah buku Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Teman-teman semua, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah. Dan nanti di Bakkah ini muncullah sumber mata air yang sangat melimpah, yakni air Zam-Zam. Karena banyaknya air yang melimpah, sehingga terjadi sebuah genangan yang sangat besar pada waktu itu, yang biasanya di situ tidak ada yang tinggal di situ karena tidak ada sumber mata air dan sebagainya. Namun ketika kabilah Jurhum sedang lewat di sana, mereka melihat ternyata ada genangan air yang sangat banyak di situ. Mereka pun berhenti di sana dan mereka melihat ada seorang wanita dan seorang anak, yakni Hajar dan Ismail. Mereka pun minta izin untuk tinggal di sana dan Hajar dan Ismail pun mengizinkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya bahwa Hajar dan Ismail tidak sendirian di sebuah tempat itu, tapi nanti akan ramai karena kabilah Jurhum nantinya akan banyak yang tinggal di sana. Mereka mendirikan rumah dan sehingga bahkan banyak sekali pada waktu itu. Namun kabilah Jurhum ini mereka tetap mengagungkan keluarganya Nabi Ismail alaihissalam. Teman-teman semua, ketika Nabi Ismail dan Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, maka lama Nabi Ibrahim tidak bertemu. Bahkan Nabi Ibrahim itu telah memiliki seorang anak, yakni dari istrinya Sarah. Anak tersebut bernama Ishak. Nah, makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan bapaknya perang Nabi, karena anaknya yang pertama adalah Ismail, dia adalah seorang Nabi. Lalu anaknya yang kedua adalah Ishak, juga seorang Nabi. Bahkan dari keturunan Ishak ini nanti memiliki anak lagi yang juga Nabi, yaitu Yakub. Yakub pun nanti memiliki anak lagi yang juga Nabi, ada Yusuf, dan seterusnya nanti akan keturunan dari Ishak ini akan menjadi Nabi. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Yakub dikenal dengan sebutan Israel pada waktu itu, dan orang-orang yang lahir, nabi-nabi yang lahir dari Yakub ini dikenal dengan sebutan Bani Israel. Inilah sejarah munculnya Bani Israel, yaitu keturunannya dari Nabi Yakub. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mau mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, karena Nabi Muhammad tidak lahir dari keturunannya Nabi Ishak ini. Justru Nabi Muhammad itu lahir dari keturunannya Nabi Ismail. Dengan dasar itu mereka tidak mau menyetujui, tidak mau menerima bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, padahal telah banyak bukti yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Teman-teman semua, karena sudah lama Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Hajar dan Ismail, maka Nabi Ibrahim pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke Mekah untuk melihat anaknya. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak menuju ke Mekah, memiliki niat untuk menuju ke Mekah, Nabi Muhammad SAW diberikan Allah SWT sebuah mimpi. Mimpi itu adalah diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini tentu adalah sebuah cobaan, karena ini adalah anak pertama. Namun karena itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim AS pun menuju ke Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih Nabi Ismail AS. Setibanya Nabi Ibrahim di Mekah, ia pun berdiskusi dengan Hajar. Hajar menjadi seorang ibu yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu perintah Allah, maka ia pun mematuhinya. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, dan tiba-tiba Nabi Ismail pun digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembilan yang besar. Masya Allah. Itu adalah kejadian pertama Nabi Ibrahim menuju Mekah. Kemudian lama waktu Nabi Ibrahim untuk bertemu dengan Nabi Ismail lagi. Bahkan Siti Hajar pun sudah meninggal. Hajar sudah meninggal dan Nabi Ismail pun sudah menikah dengan orang-orang dari Bani Jurhum tadi. Maka suatu waktu Nabi Ibrahim pun datang ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Ismail. Dan disitulah Nabi Ibrahim jadi tahu bahwasanya Hajar sudah meninggal, sedangkan Nabi Ismail sudah memiliki seorang istri. Dia sudah menikah. Sayangnya Nabi Ibrahim pada pertemuan kedua dia ke Mekah, dia tidak bertemu dengan Nabi Ismail karena Nabi Ismail pada waktu itu sedang tidak ada di rumah. Namun yang menyambutnya adalah istrinya.
Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu dia sering bertanya bagaimana kehidupan Nabi Ismail dan istrinya. Istrinya justru banyak menyampaikan kata-kata yang tidak baik, lebih banyak mengeluh, lebih banyak menyampaikan hal yang tidak baik yang dialaminya selama hidup dengan Ismail. Dan pada waktu itu istrinya tidak mengetahui bahwasanya yang datang itu adalah ayahnya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi pulang kembali ke Damaskus, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan kepada Ismail, gantilah daun pintu rumahmu. Hanya kata-kata itu yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada istrinya. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi. Ketika Nabi Ismail pulang ke rumah, maka istrinya menceritakan tadi ada seorang lelaki yang hendak bertemu dengan engkau, wajahnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Lalu diceritakan, dia pun berdiskusi, lalu dia pun bercerita tentang bagaimana yang dia lakukan ketika bapak itu datang. Dan salah satu pesan yang disampaikan kepada Ismail adalah untuk mengganti daun pintu. Maka Nabi Ismail menangkap itu adalah ayahnya. Dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan menggantikan daun pintu rumah, itu maksudnya adalah untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi Ismail pun nanti akan menceraikan istri tersebut dan nanti akan menikah lagi dengan istri yang lain. Setahun kemudian Nabi Ibrahim pun datang lagi untuk bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Ismail tidak di rumah, ia bertemu dengan istrinya. Dan Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan diri kepada istrinya yang baru. Dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, bertanya-tanya tentang apa kondisi, apa yang engkau alami selama hidup tinggal bersama Nabi Ismail, istrinya lebih banyak menyampaikan dia selalu bersyukur, senang, hidup bahagia bersama Nabi Ismail meskipun dalam kondisi yang sangat serba ada, sangat sederhana. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, sampaikan pesanku kepada suamimu, jaga daun pintu rumahmu. Dan nanti Nabi Ibrahim pun kembali ke Damaskus. Nabi Ismail pulang, lalu istrinya menceritakan dia bertemu dengan seorang laki yang ingin bertemu dengan Ismail, dan dia menitipkan pesan untuk menjaga daun pintu rumah. Nabi Ismail menangkap itu adalah disuruh untuk menjaga istrinya. Lalu di tahun berikutnya lagi, Nabi Ismail barulah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Di sana Nabi Ibrahim pun bertemu dengan Nabi Ismail, dan terjadilah begitu kejadian sangat haru sekali karena Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah lama tidak bertemu pada waktu itu. Dan disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja sama untuk menjalankan perintah Allah, yakni untuk menegakkan kembali Ka'bah yang sudah hancur. Ka'bah menurut sejarahnya sudah pernah ada di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Namun ketika banjir di masa Nabi Nuh, Ka'bah menjadi hancur, hanya tinggal pondasi saja. Maka Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk mendirikan Ka'bah. Jadi pondasinya sudah ada, hanya tinggal meninggikan saja. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mendirikan Ka'bah pada waktu itu dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat dari tempat peribadatan manusia pada waktu itu. Itulah yang terjadi pada masa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu nanti akan memiliki banyak anak, dan salah satu anaknya nanti akan memiliki keturunan yang ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena di Mekah itu orang-orang yang menguasainya adalah Bani Jurhum, ya, kabilah yang tadi datang ketika melihat sumur Zam-Zam itu sangat banyak sekali. Maka orang-orang kabilah Bani Jurhum dan juga keturunan Nabi Ismail yang tinggal di sini pada waktu itu. Namun setelah 21 abad mereka tinggal di Mekah, mereka nanti akan diserang oleh yang disebut dengan Bani Khuza'ah. Orang-orang Bani Khuza'ah pun menguasai daerah Bani Jurhum ini, karena Bani Jurhum sudah melemah, perpolitikannya, militernya lemah, sehingga Bani Jurhum pun pergi meninggalkan Mekah, dan Bani Khuza'ah berada di Mekah, menguasai Mekah pada waktu itu. Sangat lama sekali. Kemudian ketika Bani Khuza'ah yang memimpin di sana, awalnya mereka tenang-tenang saja, masih mengikuti tradisi-tradisi yang baik. Ada seorang tokoh yang bernama Amir bin Luhai. Dia adalah salah satu keturunan dari Bani Khuza'ah. Dia inilah tokoh agama di masa itu.
Pada awalnya dia baik-baik saja dalam menjalankan perintah agama. Namun, ketika Amr bin Luhai pergi ke negeri Syam, ia melihat di sana orang-orang menyembah patung. Sehingga Amr bin Luhai menganggap itulah yang benar. Karena negeri Syam adalah negerinya para nabi. Berarti apa yang dilakukanlah sesuai dengan perintah nabi. Dan akhirnya Amr bin Luhai pun membawa patung itu menuju ke Mekah dan diletakkannya ke dalam Ka'bah. Dan inilah yang menjadi cikal bakal kemusyrikan di kemudian harinya. Bahkan tidak hanya itu, Amr bin Luhai pun menemukan berhala-berhala besar. Ada Manat, Lata, dan Uzza. Ia letakkan di berbagai sudut di kota Mekah. Bahkan iblis pun menunjukkan berhala kaum Nabi Nuh yang sudah lama terpendam muncul seketika. Diambillah oleh Amr bin Luhai untuk diletakkan di dekat Ka'bah, yaitu ada Wud, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Dan akhirnya orang-orang pun pada waktu itu tidak lagi meminta kepada Allah yang seharusnya mereka meminta, tapi melalui perantara, yaitu berhala. Mereka menyembelih hewan untuk berhala, bernazar untuk berhala, dan lain sebagainya. Mereka juga mengundi nasib dengan azlam, yaitu dengan anak panah yang telah ditulis dengan tulisan ya atau tidak. Ketika mereka hendak melakukan sebuah perjalanan, maka mereka pun mengundi nasib dengan azlam dulu. Ketika azam itu yang mereka ambil adalah kata iya, maka mereka melanjutkan perjalanan. Jika tidak, maka mereka menghentikan perjalanan, ditunda untuk beberapa waktu. Mereka juga percaya dengan paranormal dan juga ahli nujum, yaitu perbintangan. Maka di zaman sekarang jika ada yang masih percaya dengan Aries, Pisces, Sagittarius, ini sudah mundur pemikirannya. Pada waktu itu ibadah haji sudah ada, tapi menyimpang. Seperti apa? Wukuf tidak ada lagi di Arafah. Tidak boleh melakukan hal lain saat ihram. Orang luar tanah suci tidak boleh membawa makanan dari luar. Harus menggunakan seragam khas daerahnya. Yang tidak maka harus telanjang. Dan juga tidak boleh masuk ke rumah melalui pintu saat ihram. Ini kan aneh sekali, sangat konyol sekali. Tapi begitulah di masa itu, yaitu masa jahiliyah. Orang-orang yang dekat dengan kaum bangsawan adalah orang yang diprioritaskan. Orang terpandang adalah yang banyak dibicarakan oleh kaum wanita. Pernikahan di masa dulu itu sangat aneh sekali. Yang pertama lah spontan, sama seperti di zaman sekarang. Ada wali, mereka pun menikah. Atau seorang wanita mencari seorang laki-laki yang memiliki dalam tanda kutip bibit unggul. Maka ia pun berhubungan dan nanti dia pun menjadi hamil. Maka nanti dia menikah. Atau dia pilih. Jadi ada banyak yang datang kepada seorang wanita tersebut. Lalu ketika wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka wanita tersebut berhak memilih siapa yang menjadi ayahnya. Atau melalui undian. Maka perempuan tersebut membuat sebuah undian. Nama siapa yang keluar maka dialah yang harus menjadi ayah dari bayi tersebut. Nauzubillah min dzalik. Banyak juga yang mengubur hidup anak-anak perempuan karena dianggap aib. Kalau laki-laki karena takut miskin dan lapar, maka banyak yang membunuh anaknya. Fanatisme kabilah sangat tinggi pada waktu itu. Dan jika kita memiliki jalur perdagangan, itu harus bisa kita kendalikan keamanannya. Jika tidak, maka nanti akan banyak orang-orang yang akan merampoknya. Namun uniknya, akhlak mereka itu sangat dermawan. Mereka hobi menjamu tamu, memberikan minuman kepada tamu-tamu. Mereka sangat baik sekali. Mereka menganggap bahwasanya janji itu harus dibayar. Bagaimanapun bentuk janjinya, itu adalah harga diri bagi mereka. Mereka tidak mau dihina. Mereka pantang mundur dalam peperangan, dan mereka orang yang berani. Itulah di masa-masa dahulu. Namun setelah beberapa lama mereka tinggal di sana, akhirnya Bani Khuza'ah ini pun nanti akan diusir oleh sekelompok orang. Dan nanti mereka lah yang akan menjadi cikal bakal dari Quraisy. Siapakah mereka? Kita akan bahas di video berikutnya.